Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 offering D12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa makalah yang berjudul Pemanfaatan kunyit atau kurkuma longa bagi kesehatan tubuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada saudari Cynthia Lola Tarialo, yang kedua ada saudari Fahrani Wahyu Anini, yang ketiga ada saudari Iva Alfiatu Mahmuda. Untuk yang pertama, saya Fahrani Wahyu Anini akan menjelaskan terlebih dahulu. Dalam presentasi kali ini ada 4 poin bahasan, yaitu ada permasalahan dan teori pendukung, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat baru bahasan poin 1 rumusan masalah dari makalah kandungan kunyit kurkuma longa. Baik, yang pertama yaitu permasalahan dan teori pendukung. Poin pertama yaitu kesehatan tubuh. Definisi sehat menurut WHO tahun 2011 adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan tubuh merupakan kunci utama bagi manusia agar dapat beraktivitas secara normal. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting. Manusia harus menjaga kesehatan tubuhnya agar terhindar dari penyakit. Yang kedua yaitu upaya untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu upaya menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan mengonsumsi suplemen, berolahraga, mengonsumsi obat-obatan dari bahan alami maupun dari bahan kimia yang mudah didapatkan yang kemudian diolah menjadi berbagai produk yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Menurut Katno dalam Ningsih tahun 2016, obat-obatan dalam bentuk kimia maupun yang alami. Untuk yang alami salah satunya yaitu dari tanaman herbal kunyit atau kurkuma longa. Tanaman herbal kunyit. Kunyit atau yang bernama latin kurkuma longa memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan senyawa yang berkhasiat sebagai obat. Kandungan kurkuma longa yang bermanfaat untuk kesehatan diantaranya ada kurkuminoid, minyak atsiri, arabinosa, fruktosa, glukosa, patin, tanin, damar, dan mineral. Kurkuma longa berperan sebagai antikoagulan, antiedemik, antihepatotoksik, antihelmintik, analgesik, antiinflamasi, dan antioksidan. Baik, dari latar belakang yang telah kami susun, berikut merupakan kesimpulan. Makalah ini berjudul Pemanfaatan kunyit atau kurkuma longa bagi kesehatan tubuh, yang berisi tentang deskripsi kunyit serta berbagai manfaat serta produk yang dapat diolah dari pengolahan kunyit yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, saya Cynthia Lola Tarialo akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa saja kandungan kunyit kurkuma longa? 2. Apa saja manfaat kunyit kurkuma longa bagi kesehatan? 3. Apa saja bentuk olahan kunyit kurkuma longa untuk kesehatan? Yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kandungan kunyit kurkuma longa. Yang kedua, mendeskripsikan manfaat kunyit kurkuma longa bagi kesehatan. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk-bentuk olahan kunyit kurkuma longa untuk kesehatan. Selanjutnya, kita masuk pada pokok bahasan pertama, yaitu kandungan kunyit kurkuma longa. Kunyit, atau dalam bahasa Latin kurkuma longa, merupakan tanaman rempah-rempah asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini mengalami penyebaran di Indonesia, Malaysia, dan Afrika. Taksonomi kunyit atau kurkuma longa merupakan kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma. Habitus kurkuma longa adalah semak dengan tinggi kurang lebih 70 cm.
Kurkuma longa memiliki berbagai nama daerah yang bermacam-macam. Yang pertama, kurkuma longa di Sumatera dikenal dengan nama kakunye dari Enggano, kunyit dari Ado, kuning dari Gayo, kunyit dari Alas, hunik dari Batak, odil dari Simalur, unre dari Nias, kunyit dari Lampung, dan kunyit dari Melayu. Yang kedua, ada kurkuma longa di Jawa, dikenal dengan istilah kunyir dari Sunda, kunir dari Jawa Tengah, dan temo koneng dari Madura. Yang ketiga, kurkuma longa di Kalimantan dikenal dengan nama kunit dari Banjar, henda dari Ngayu, kunyit dari Olan Manyan, cahang dari Dayak Panyambung, dio dari Panihing, kalesiau dari Kenya, dan kunyit dari Tidung. Saya, Iva Alfiatu Mahmudah, akan melanjutkan presentasi hasil kerja kelompok kami. Kurkuma longa atau kunyit merupakan tanaman tropis yang mudah ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai zat pewarna, zat pengawet, pengharum makanan, serta untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Kurkuma longa merupakan bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh, karena memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan dan senyawa yang berkhasiat sebagai obat. Kandungan kunyit yang bermanfaat untuk kesehatan diantaranya kurkuminoid, minyak atsiri, arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tanin, damar, dan mineral. Kunyit berperan sebagai antikoagulan, antiedemik, antihepatotoksik, antihelmintik, analgesik, antiinflamasi, dan antioksidan. Kunyit banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mencegah dan mengobati berbagai kondisi ketidakseimbangan tubuh sejak zaman kuno hingga sekarang. Kunyit dapat diolah menjadi jamu ataupun ekstrak untuk dikonsumsi sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan tubuh. Kandungan pertama adalah kurkuminoid, yaitu zat warna yang merupakan senyawa diaryl heptanoid 3-4% yang terdiri dari kurkumin, dihidrokurkumin, desmetoksikurkumin, dan bisdesmetoksikurkumin. Kurkuminoid bermanfaat untuk menurunkan gula darah, antioksidan atau mencegah dan memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas, antiinflamasi atau mengurangi radang, antikartsinogenik atau mencegah dan membatasi pertumbuhan kanker, antivirus atau menghambat, membatasi dan mematikan serangan virus, antibakteri atau menghambat dan mematikan pertumbuhan bakteri, hepatoprotektor atau melindungi dan memulihkan hati yang rusak, serta antimalaria atau mencegah malaria. Kurkumin memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik untuk mencegah dan mengurangi efek aterosklerosis pada arteri koronaria yang diakibatkan oleh tingginya kadar lemak dalam darah. Selanjutnya adalah minyak atsiri. Kandungan minyak atsiri 2-5% dalam kurkuma longa terdiri dari sesquiterpen dan turunan fenilpropana turmeron, yaitu aryl-turmeron, alfa-turmeron, dan beta-turmeron, kurlon kurkumol, atlanton, bisabolen, sesquivelandrin, singiberin, aryl-kurkumin, dan humulen. Aryl-turmeron merupakan komponen terbesar minyak atsiri yang merupakan golongan sesquiterpen. Sesquiterpen ini merupakan golongan utama terpenoid tumbuhan yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah, menunjukkan aktivitas antitumor atau menghalangi tumbuhnya tumor ganas, dan memiliki efek hipotermia atau kondisi suhu tubuh yang menurun drastis. Selain itu, terdapat senyawa asam palmitat yang berperan sebagai antioksidan, penurun kolesterol, dan inhibitor analisis atau menghambat dan menurunkan laju reaksi kimia, serta senyawa asam faksenat yang berperan dalam perlindungan sel beta pankreas. Berikutnya adalah kandungan arabinosa, fruktosa, glukosa, dan pati yang berperan sebagai sumber energi. Selain itu, fruktosa juga berperan dalam mengontrol kadar gula dalam tubuh. Kemudian, ada tanin yang merupakan senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Tanin ini berbentuk amorf yang mengakibatkan terjadinya koloid dalam air. Tanin berfungsi sebagai anti diare atau mengatasi gejala diare, antibakteri, dan antioksidan.
Selanjutnya adalah damar yang dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit gangguan memori, mengobati luka, sakit gigi, bisul, dan masalah mata serta telinga. Kemudian, kandungan mineral kurkuma longa yang terdiri dari magnesium, besi, mangan, kalsium, natrium, kalium, seng, kobalt, dan bismut. Mineral tersebut berfungsi untuk pemeliharaan jaringan dan fungsi tubuh, berperan dalam metabolisme tubuh, keseimbangan asam dan basa cairan tubuh, keseimbangan ion-ion tubuh, dan pemeliharaan kepekaan otot dan saraf. Magnesium berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah, menjaga fungsi saraf, serta membantu produksi protein dan DNA. Besi berperan dalam mencegah anemia dan menjaga kesehatan sel-sel tubuh. Kemudian mangan berperan dalam pembentukan tulang dan jaringan ikat, metabolisme lemak dan karbohidrat, serta penyerapan kalsium dan regulasi gula darah. Kalsium berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang serta gigi. Kemudian natrium yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan fungsi saraf. Kalium yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengendalikan tekanan darah, dan menjaga fungsi otot dan saraf yang mengendalikan jantung. Seng yang berperan dalam membantu penyembuhan luka, memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan sel, dan membantu sintesis DNA. Selanjutnya adalah kobalt yang berfungsi untuk membantu pembentukan pembuluh darah dan membangun vitamin B12. Yang terakhir adalah bismut yang berperan dalam menangani masalah pencernaan seperti diare, mulas, dan sakit perut. Demikian presentasi hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.